Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Halalpreneur, balik lagi dari Bekasi Center 3, Basecampnya Halalpreneur. Kita akan ajak-ajak berbincang lagi. Banyak sekali yang akan kita ajak berbincang hari ini ya. Tapi satu dulu ya, ada Kak Agus Kurniawan. Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Hai, ini sejati. Kalau ditanya harus jawabnya gitu ya. Kak Agus Kurniawan ini adalah salah satu leader fighter ya, yang turun naik ya. Naik turun. Naik turun, turun naik nih. Nah, kita nanti akan ngajak ngobrol cerita tentang turun naiknya itu. Tapi sebelum kita kenalan dulu sama beliau ini, orang mana sih? Agus aslinya mana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Saya asli Jakarta. Tapi entah kenapa tuh menurut sebagian orang tuh nama saya tuh identik dengan Sunda. Oh. Ya, Agus Kurniawan gitu. Yeah. Kalau Betawi kan biasanya nama-namanya singkat ya, simple ya. Kayak di Pondok Benda di saya tuh nama-namanya simple ya. Agus. Bukan. Apa? Misalkan Usup, misalkan Usup. gitu. Kalau saya kan Agus Kurniawan. Kurniawan itu yang sebagian orang bilang, kirain Sunda gitu. Dan aslinya ya Jakarta. Berarti orang tuanya udah modern ya, Betawinya ya? Nggak juga. Karena lahirnya di Jakarta mungkin ya, takdirnya di situ ya mungkin dianggap, karena kota Jakarta kota metropolitan mungkin ya. Tapi nggak juga sih. Nggak juga ya. Tapi orang tua asli asli Jakarta? Betul, dua-duanya Jakarta. Betawi gitu ya? Iya. Dalam hal ini. Lahir di Jakarta. Ya. Orang Betawi kok bisnis ya gitu. Nanti itu ya. Nah, ini sekarang tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi, alhamdulillah. Tinggal di Bekasi, sudah ada putra putri. Saya tinggal di Bekasi sejak 2007, Bu Yola. Jadi sejak nikah 2007 kebanjiran hebat di Kebayoran Baru, di Haji Aom dekat rumahnya almarhum Jenuddin MZ. Banjir besar, habis itu kemudian Allah kasih kesempatan untuk tinggal di Bekasi, waktu itu Jati Asih, langsung 2007 sampai dengan hari ini. Jati Asih kebanjiran juga enggak? Alhamdulillah, karena tinggalnya di tengah-tengah kampung. Kalau tinggalnya di PGP udah kelelok saya nggak bisa syuting. Udah pindah lagi. Ada ya SOS ya. Di atas kampung, di dekat perkampungan. Kalau putra putri alhamdulillah sekarang dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama putra sudah SMP kelas 2, beranjak kelas 3 ini insyaallah. Yang kedua SD kelas 4 mau kelas 5, perempuan. Dan yang ketiga baru mau masuk SD insyaallah tahun depan. Tahun depan, baik. Background pendidikannya Kak Agus apa ya? Saya backgroundnya di S1, bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Pendidikan bahasa dan sastra Arab. Meskipun itu sebenarnya juga bukan passion ya, karena saya sejak SD itu udah masuk ibtidaiyah, udah belajar bahasa Arab. Malah justru setelah SMA itu saya inginnya masuk di kegiatan-kegiatan kuliah yang petualangan. Contohnya adalah biologi. Masuk biologi hutan. ya? Iya, karena neliti gitu, maksudnya neliti. Bukan biologi. Ya, tapi yang meneliti tentang sesuatu, misalkan binatang, tumbuhan, biasanya kan masuk. Saya pilihnya biologi, tapi ya qadarullah akhirnya masuk di bahasa Arab, meskipun saya keterima juga di BMKG. Jadi saya dapat 2 kesempatan di BMKG, saya keterima Badan Meteorologi dan Geofisika. Di saat yang sama saya keterima di UNJ bahasa dan sastra Arab. Tapi setelah musyawarah ya kita pilih yang bahasa Arab. Kenapa milih bahasa Arab? Yang pertama itu bahasa Arab sebenarnya itu batu loncatan. Jujur, itu batu loncatan gitu. Buat tahun depan saya ikut lagi gitu. Jadi sekarang ngambil zona aman dulu nih. Ada aktivitas kuliah lah 1 tahun daripada nganggur kan. Mendingan kuliah dulu di negeri gitu. Nah, tahun depan kepengennya mau ikut lagi ngambil jurusan yang saya inginkan. Waktu itu ada keperawatan, ada biologi ya. Oke, yang berkaitan sama manusia dan alam lah ya, saya suka. Tapi udah kadung cinta di UNJ akhirnya kan di UNJ nggak ikut lagi jurusan biologi. Kenapa nggak pindah ke jurusan biologi aja? Nah, itu dia. Ternyata pas masuk di bahasa Arab, nah ketemu lah tuh teman-teman segala macam yang akhirnya kita jadi betah.
Oh gitu. Jadi situ biahnya, lingkungannya yang buat kita jadi betah. Dan sekarang kepake nggak bahasa Arabnya? Alhamdulillah masih kepake buat sholat, buat baca Quran kan pakai bahasa. Jadi kalau ditanya bahasa Arab udah masih bisa jawab? Insya Allah bisa. Mas Muka, nah saya tahu Mas Muka, Ismi Agus gitu. Aina Taskun gitu. Apa? Di mana kamu tinggal gitu kan? Oh. Iya ada. Sedikit-sedikit masih ada. Walaupun dulu kita kuliahnya satu gedung iya. tapi kita nggak tahu saling tidak mengetahui bahasa masing-masing ya. Betul. Jadi kita pakai bahasa isyarat ya. Betul. Beda angkatan soalnya. Beda angkatan. Jadi bahasa Arabnya sama sekali nggak dipakai ya? Nggak terlalu ya, karena nggak ngajar sih. Jadi kepakainya hanya buat anak. Kalau ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab biasanya ya. Jadi pernah ada juga temen kayak misalkan Bu Leoni contoh pernah ya saya ada anaknya belajar bahasa Arab nggak bisa kan kimia PR kan ya? WA saya Bagus anak ini apa artinya gitu akhirnya saya buka kamus gitu. Terus saya lupa ini kejadian nyata ini kan akhirnya ya udah saya berbagi ilmu aja akhirnya kepake juga tapi gitu. lebih banyak kepada anak-anak sih pelajaran gitu. Jadi buat ini aja ya, buat ditanya-tanya ya. Nanti kalau ada perbahasa Arab, aku juga tanya. Boleh, WA aja nanti. Gitu. Ada rate-nya sih. Walaupun sebenarnya tetap buka kamus ya. Iya, terbuka kamus kan, nggak tahu juga kan. Gitu. Nah setelah lulus dari bahasa Arab, kemudian setelah lulus, jadi sebelum lulus tuh pas PKL saya udah ikut LSM ya NGO di portal infak yang bergerak di zakat online sebagai relawan waktu itu. Masih ada sampai sekarang ya? Masih ada, pernah denger ya? Iya. Waktu itu diajak sama Pak Epri namanya. Udah Gus di sini bantu-bantu jadi relawan bikin event-event sampai lulus kuliah 2004 langsung. Udah ke sini aja nggak usah pakai lamaran. Akhirnya masuk di situ langsung di plot ke fundraising yang saya sebenarnya dari awal nggak suka. Nyari uang ya. Nyari uang, ngerayu-ngerayu. Seksi dana tuh dari dulu kuliah saya nggak suka. Saya senangnya jadi ketua. Oh iya. Tinggal nyuruh-nyuruh ya. Kalau jadi ini kan melas-melas kan, gitu kan. Minta dana dong Pak, minta nggak bisa. Nah karena udah kadung masuk, akhirnya jadi fundraiser. Ya itu di situ mulai. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama enak juga ya ketemu banyak orang, sering silaturahim. Sampai 2004-2008 jadi fundraising dan sempat ditawarkan jadi GM. Saya pilih keluar. Jadi 2008 itu masa transisi kegalauan saya karena dekat sama Pak Firly jadi ke Pak Esa waktu itu ya. Karena kita sering ngumpul 2007-2008 tuh. Jadi apa hawanya pengen jadi pebisnis aja gitu. Jadi entrepreneur walaupun bonusnya nggak seberapa juga kan. Pak Firly juga belum berhasil waktu itu. Tapi karena sering ngumpul sama mindsetnya pengusaha jadi ke bawah arus. Ya 2008 akhirnya saya ditawarin udah di portal pas GM-nya Pak Epri keluar karena saya udah lama ditawarin udah gantiin saya aja Gus gitu. Tapi saya milih keluar. Saya milih keluar. Ikut sama Pak Epri keluar juga ya. Ikut keluar nggak lama Pak Epri keluar saya keluar gitu. Saya keluar dari situ akhirnya saya fokus di HPA dulu namanya. HPA dulu gitu. 2008 Agustus. Ya 28 Agustus ngerintis bareng akhirnya sama Pak Firly kesana kemari lah UI lah udah reader ya nggak karuan hitung bonus waktu itu masih berapa 200.000 padahal digaji waktu itu 4-5 juta saya sampai kemudian kan di keluarga juga apa namanya istilahnya ya, karena rasa sayang juga kan ini kenapa kok keluar dengan gaji yang udah besar memilih untuk mendapatkan bonus yang nggak seberapa nggak jelas lah ibaratnya kan di HPA waktu itu kan. Ya tapi tadi itu emang pengaruh kuat teman tuh luar biasa ya. Ya pula pengaruh lagunya Rhoma Irama kayaknya. Iya, apa tuh? Darah muda. Bisa. Iya. Jadi bawaannya nggak pengen terikat zaman dulu mungkin betul, ya. Betul. Sering ngumpul sama pengusaha ya begitu. Ibrohnya yang bisa didapatkan. Betul. Dan sebelum kita lanjut lagi jangan lupa saya ingatkan untuk Sobat Halalpreneur untuk subscribe, komen, like dan share-nya ya. Biar nanti cerita teman kita ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman lainnya Sobat Halalpreneur ya. Nah setelah itu kan dulu perusahaan yang itu udah nggak ada tuh akhirnya N ya, bukan yang sama Kak Firly sebelumnya betul. Nah terus kemana lagi tuh? 2008 ngerintis bisnis ya Pak Firly waktu itu kita mulai start dari Tegal lewat akses teman istri di Tegal, terus ubek-ubek deh tuh daerah Tegal dan sekitarnya. Sampai perjalanan itu 2012 ya, itu kan naik turun tuh luar biasa. Masih di HPA ya dulu, masih di tempat yang lama, nggak kerja. Nah ketika sudah sampai titik kulminasi di 2011
impitan hidup semakin kuat gitu kan. Di Desember 2011 tiba-tiba saya ditelepon. Itu kondisi ekonominya udah drop itu. Udah drop banget ya. Telepon, mau gak kerja gitu. Jadi kakak punya perusahaan tapi nggak langsung ditawarin kayak saudara, saya langsung gitu. Enggak, dia lewat manajer HRD-nya sendiri, nggak langsung, tetap pakai prosedur. 2011 akhirnya saya musyawarah, saya bilang gimana nih gitu kan, kondisi kita kayak gini, di HPA juga waktu itu belum ada tanda-tanda gitu kan. Akhirnya kita putusin ya udah boleh saya kerja gitu, tapi saya minta gajinya 5 juta waktu itu. Wow, keren banget. Ada bonus baru berapa gitu. Bargaining position, iya ini kisah nyata saya di Desember. Tapi kata manajer, saya coba rembukan dulu sama atasan saya gitu. Akhirnya dirembukin. Akhirnya saya dipanggil besokannya, suruh datang langsung ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Dia akhirnya masuk. Tapi waktu itu gaji pertama 2,5 juta. Dia saya dijanjikan Pak Agus 6 bulan lah atau berapa bulan ke depan, yang penting benar kerjanya, permintaan Pak Agus saya dikabulin sama manajemen. Jadi saya masuk 6 bulan dari cost control, bayangin aja, bahasa Arab, masuk ke zakat, masuk ke cost control. Cost control saya nggak tahu ilmunya, cost control gimana gitu. Ya, tapi masuk aja, saya bilang saya nggak bisa apa-apa kalau cost hitung-hitungan ekonomi, tapi saya mau belajar, tolong ajarin saya gitu. Ya siap, nanti kita akan ikutkan di kegiatan-kegiatan training gitu. Ya 6 bulan dari cost control bukan ditempatkan terus di cost control, tapi di upgrade jadi manajer PGI HRD waktu itu. Karena waktu itu keluar manajer HRD-nya, saya diminta untuk gantiin. Ya merangkap berarti. Manajer HRD PGA sama cost control sampai 2018 November. November. Tapi selama di cost control itu jadi udah HNI juga atau masih? Kapan masuk HNI? Kan 2012 saya nggak keluar. Jadi vakum lah ya istilahnya, pasif. Dia ketika masih kontek-kontekan. Perusahaan itu udah gabung di yang baru juga berarti. Udah. Saya kan sama saya karena punya mentor, jadi ikut mentor gitu. Saya kenal, jadi kuncinya sebenarnya trust ya. Jadi mentor ngajak kemana ya saya ikut aja waktu itu. Sampai saya pernah ditawarin atau waktu itu karena ngerintis ya, mau investasi gak gitu, bareng-bareng di sini. Wah, saya nggak punya uang investasi, gitu. Kan dulu ngerintis awal 2012, setahu saya itu awal dari uang-uang kantong-kantong leader kan, pribadi. Nggak punya uang. Ya udah nih atas nama antum aja gitu ya, kata Pak Fili kan. Saya masih ingat waktu saya di bis di telepon. Nah, akhirnya saya tetap jalan dengan kondisi yang ada, tetap fokusnya di kerja waktu itu. Tapi Pak Fili masih sering kontak, masih sering kumpul-kumpul acara, masih sering ikut-ikut acara-acara event. Jadi nggak saya tinggalin. Secara tidak langsung termasuk founding father ya? Kalau founding father ya udah pada berhasil, saya belum. Ya nyicip-nyicip lah. Oh iya, berarti kerja sampai 2018. Nah 2018. Akhirnya ketika kapan mungkin langsung bisa pokoknya gue harus fokus di HNI. Jadi 2018 itu kan masa kampanye ya. Ya benar, 2018. 2019 pilkada kan ya. Pileg kalau saya nggak salah. Pantesan banyak di Instagram sama caleg katanya. Gak, emang saya udah niat ya 1 tahun sebelumnya. Saya mau punya rencana mau resign. Cuma belum tahu persis 2018 itu di bulan apa. Gitu kan. Selain kondisi waktu itu lingkungan kantor udah mulai nggak kondusif. Yang kedua kondisi ekonomi atau perusahaannya udah mulai turun kan. Saya kan sebelum keluar mecatin orang dulu tuh efisiensi, karena udah nggak ada dana perusahaan, udah semakin menipis gitu kan. Nah kita keluarin baru saya keluar. Akhirnya November bismillah, setelah musyawarah sama keluarga ya, pengkondisian keluarga besar juga karena kan ini perusahaan keluarga. Gitu. Kalau keluar takut jadi pembicaraan yang nggak enak kan. Jadi keluarnya saya juga soft gitu. Gimana caranya keluarnya tidak ada gempa gitu, tidak ada friksi. Iya, lah ke keluarga. Kalau di perusahaan tempat lain sih keluar aja. Gitu. Ya coba alhamdulillah slow. 2018 keluar, saya bilang terus terang, kayaknya saya udah bismillah mau coba belajar bisnis gitu kan. Tapi insya Allah kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan nanti sepeninggalnya saya pengganti, saya bersedia untuk ngebantu gitu dari jarak jauh. Itu setelah November 2018 itu habis FFC ya kalau nggak salah. Sebelum FFC ya. Sebelum. Jadi waktu itu memang lagi jor-joran, saya kan diminta Pak Fili untuk
bantu-bantu. Itu akhirnya 2018 itu fokus lah di November HRD. November akhir TET 30 November. Jadi 1 Desember udah fix saya nggak kerja. Terus jadi LED-nya kapan? LED di tahun berikutnya. Di setelah FFC. Jadi titik baliknya itu setelah FFC. Nah, itu yang kemudian saya banyak mendapatkan ibroh. Jadi ternyata kalau mau jadi LED cepat tuh gampang aja, bahagiakannya keluarga gitu, minimal istri, gitu kan. Kan waktu itu saya ngajak istri ke, Wayala ikut ya FFC. Kemana? FFC ikut gak sih? FFC apa sih? Oh iya, yang jalan-jalan ke Malaysia ya? Oh belum nggak ikut ya? Oh belum kali. Iya. Yang 2019. 2021 lah insya Allah ya. 2019 aku ikut. Iya 2019 itu. Iya, oh itu kan? Aku itu FFC namanya. Tul halal apa sih? Halal Tour. Iya. FHT. FFC apa FHT? FHT ya. FFC apa dari tadi? Oh my god. FHT ya, FHT. Fighter Halal Tour. Ya itu setelah itu LED udah. Di Juli udah masuk. Setelah itu kan Pak Fili selesai tuh, nggak dapet kan, kita ngawal terus. Juli omset naik, Agustus nambah naik, saya juga nggak tahu. Iya pembinaan biasa-biasa aja, artinya nggak ada spesial karena jaraknya jauh-jauh kan. Mitra saya itu jaraknya lumayan jauh-jauh. Emang di mana ada? Ada di banyak? Sukabumi, Pelabuhan Ratu, ada di Cirebon, ya Tegal, ada Banjar. Itu dapatnya dari mana jauh-jauh begitu? Lah saya juga nggak tahu. Itu mah Allah yang hadirkan aja gitu. Jadi itu udah generasi keberapa kali ya? Iya, generasi keberapa dan kita nggak tahu gitu. Tapi jauh-jauh dia pendekatan online kan. Yang deket-deket Jati Asih baru mulai ngerintis di bulan Juli Agustus itu. Setelah saya selesai bantu Pak Firly di kampanye waktu itu. Penyumbang omset terbesar itu dari mana? Yang terbesar waktu itu dari Cirebon. Cirebon lumayan besar sama dari istri saya. Istri saya karena istri saya fokus di Jati Asih. Jadi gitu. Lebih emak-emak ya, lebih. Betul. Yang kedua ada promo juga kan Pak Firly ya. Gitu. Jadi yang jadi Jaka 1 tahun jadi LED dapat free kan di tahun berikutnya. Ternyata kodarullahnya COVID-19. Kita ke Korea iya, kayak ke Korea langsung kayaknya. Iya. Jadi pembinaannya situ kebanyakan lebih ke online ya. Iya, jarak jauh kan lumayan, Mbak. Kalau kos ke sana waktu betul. Lumayan besar lah budgetnya, apalagi bonusnya nggak sebesar yang lain kan gitu. Kayak Pak Firly gitu kemana-mana gitu. Nah Kak Agus, ini kan namanya pembinaan online tuh kadang-kadang bagi sebagian orang ya itu agak sulit. Kenapa? Karena nggak ketemu pertama ya, terus udah gitu responnya juga kadang-kadang kan nggak banget ya gitu, kita udah nyerocos macem-macem, cuma dijawab ya atau malah cuma di read doang. Itu gimana biar pembinaannya bisa sukses kayak Kak Agus? Iya, saya dapat pelajaran dari Pak Firly. Ya waktu saya jadi awal-awal ngerintis juga itu, kalau dulu nggak ada WA ya, nggak ada WA, Telegram apalagi. Jadi Pak Firly itu hampir rutin setiap pekan nelfon saya by phone ya, aja. Apa sih ngobrolnya nggak ngalor ngidul gitu, nelfon gitu, tanyain gimana gitu, gimana kabar keluarga, by phone. Terus gimana nih perkembangan ini jaringan gitu, terus telepon, pasti telepon. Nah itu yang kemudian berkesan. Artinya apa sebenarnya, tergantung kitanya sejauh mana kita berhusnuzon kepada mitra kita. Kita kan nggak ada yang tahu, emang jawab ya tidak di WA iya gitu. Tapi kan sekali lagi kita meyakini bahwa tugas kita kan memaksimalkan usaha aja. Nanti Allah yang menggerakkan hatinya untuk dia aktif gitu. Tapi kita nggak boleh berdiam diri, harus nyapa, minimal nyapa. Assalamualaikum, apa kabar gitu. Misalkan nggak waktunya nggak cukup, ya sekedar nyapa aja dulu, ngebangun emosional gitu. Karena kalau itu udah klik, insya Allah itu udah bisa jauh lebih mudah ya, selangkah lebih mudah untuk kita bisa melakukan pembinaan. Kalau sekarang mau udah gampang Bu, udah ada media sosial, udah ada WA, Telegram dan segala macam. Harusnya tidak ada alasan lagi kita nggak berhasil. Meskipun tetap edukasi kita adalah Jaka ya, jagoan kampung. Apalagi kalau sekarang musim pandemi nih, gampang banget ya nyapanya ya. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, itu aja udah cukup, berkesan loh. Kan ada kaidahnya, saya dulu belajar make me important. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu ke orangnya tersebut kita anggap dia sesuatu yang penting. Karena kalau kita anggap dia sesuatu penting, dia akan merasa wah gue dipentingin nih sama ini gitu kan. Nah akhirnya dia mulai timbul
kepercayaan, ya, kemudian mau bergerak dan segala macam. Nah ini yang perlu dibangun dulu, karena kan ini bisnis hati ya, artinya nggak bisa sekedar nyuruh instruksi, ayo itu po, gitu nggak bisa. Ya. Dia di akhir ditanyain. Di akhir sama gitu. Yang perlu dibangun. Berarti sekarang udah benar-benar pure ya aktivitasnya di HNI ya. Betul. Nah berapa lama waktu untuk mewakafkan waktunya untuk online kemudian offline? Itu ada nggak setiap hari Kak? Karena kan mungkin waktu ada keluarga juga. Betul. Gitu. Berapa lama dalam sehari? Kalau waktu ya, kalau waktu karena kalau sebelum pandemik sama setelah pandemik agak sedikit berbeda nih. Kalau sebelum pandemik saya selalu sama istri, karena kan kita fokusnya di satu kecamatan, Jati Asih, paling ngelempar-lempar dikit Pondok Melati. Tapi lebih fokus sebenarnya di satu kecamatan, jadi deket-deket. Nah, contoh misalkan pagi ya, anak-anak sekolah jam 7 udah pada masuk sekolah, di rumah sepi, setengah 8, jam 8 habis sarapan kita keluar. Keliling, entah itu pembinaan offline kalau dulu ya, terus kemudian PCA, jam setengah 12 pulang, udah sholat zuhur, makan siang, jam 1:30 keluar lagi, sampai nanti jemput anak jam 2 jam 3. Itu berdua itu? Berdua. Yang masak siapa? Belilah. Masa disuruh masak ngomong. Makan siang, tahu-tahu ada makan siang. Kadang beli aja. Setiap hari begitu. Kadang kita pesan, iya. Gitu. Kalau masak waktunya habis buat masak, nggak ada pergerakan juga gitu. Kalau masak mie rebus kali. Oh iya baik. Berarti memang setiap hari rutinitasnya sudah seperti itu. Iya sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kita lebih banyak ke online karena edukasinya kan kita fokus di online. Jadi online itu ya udah selesai aktivitas di rumah, ya kayak pagi kita olahraga, habis itu saya sekarang ternak lele sama hidroponik. Berhasil? Setengah jam. Alhamdulillah. Banyak soalnya yang nanti boleh ke rumah udah ada yang gede-gede. Iya. Walaupun cuma sedikit ya. Kita 50. Sekarang bertahan 46, 44. Jadi semua. Dari awal 50 ya. Tahun 50 gitu. Oh, di mana itunya berternak lele? Di ember. Beneran? Iya, Allah bener. Kok mereka enggak desek-desekan segitu banyak? Dia tahu. Ya desek-desekan juga, cuman kan mungkin dia tahu kali ya. Alhamdulillah gede, ada beberapa yang Justru besar. Karena itu kali ya, itu kita bisa belajar juga dari lele Kak Agus. Apa ketika itu? tempatnya sempit gitu kan, mereka harus tumbuh kayak bisnis aja. Betul. Mungkin skupnya nggak gede, tapi kita harus tunggu dan di akhirnya siapa yang ini dia yang akan gede gitu. Betul. Emang perlu dipepet-pepetin ya dalam kondisi-kondisi terdesak. Gitu ya? Saya juga nyoba-nyoba Bu, bukan dari Fakultas Ilmu Peternakan, tapi alhamdulillah di yang lain cerita 50 mati, jadi cerita lele nih jadinya. Gitu. Ya itu aktivitas, habis itu saya online, istri online. Kita bikin postingan-postingan yang motivasi ya, karena kan cuma 2 tuh kalau kemarin kalau belajar ya, postingan yang banyak diminati orang itu testimoni sama quote. Oh gitu. Iya, saya belajar dari itu. Berarti aku udah bener ya. Sering-sering quote sama gitu. testimoni. Testimoni lebih kenceng. Gitu. Testimoni kesehatan. Makanya saya punya rencana nanti mitra-mitra saya suruh testimoni aja, cerita 1 menit. Bikin begini? Enggak. Testimoni bikin sendiri apa adanya. Kalau mau bikin begini? Apa adanya aja gitu. Gua prospek ini. Biar masuk IG 1 menit kan lebih banyak 1 Iya menit. betul, 1 menit. Kadang-kadang kan kalau udah biasa sama yang ketemu begini atau cerita ngomong gitu, ya, ngalir 1 aja. menit itu sebentar sebenarnya. Betul. Tapi kalau yang buat nggak biasa, 1 menit itu rasa setahun ya. Ayo ini testing ya. PCA. PCA 1 menit udah PCA jadi pakai cerita aja gitu. Nah, ini istri udah LED juga? Istri belum, mau ke ED dulu, target antara insyaallah tahun ini, mohon doanya bisa LED jadi couple. Amin gitu. Ya Allah. Insyaallah doain. Aku didoain juga dong. Oh iya dong pasti, semua agenda ini saya doain, apalagi misalkan mitra-mitra saya kita doain. Karena kan makin banyak LED makin bagus ya. Gitu. Bonus kita makin besar. Ya, Kak Agus kan udah dari 2018 berarti fokus di HNI sampai saat ini 2020. Punya mimpi nggak sih? Mimpi? Iya dari HNI ini. Pastinya kita alhamdulillah keluarga udah bikin mimpi setahun yang lalu lah kita. Kita buat mimpi besar kita buat rancangan ke depan ya, 5 tahun ke depan lah yang paling simpel. Alhamdulillah kita udah punya gitu kan.
tahun 2020, 2019 kita udah punya, 2021, 2025, 25 juga kita udah punya bikin sendiri. Dan itu kita udah tempel di dinding Apa kamar. yang ditempel? Kita tempel visualisasi ya. Oh, jadi gitu. bukan tulisan. Gambar. Kita aliran visual gitu. Ya kalau ngelamar kerja juga gitu Lihat kan ya, langsung, suruh gitu. gambarin apa mimpimu gitu kan. Gitu diajarinnya begitu kan ya. Psikotes ya. Betul. Saking sering ngelamar kerja. Jadi yang digambar ya apa impian kita, misalkan tahun ini saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil misalkan contohnya. Tahun depan pengen umroh bareng keluarga. Mudah-mudahan Covid-nya selesai ya. Amin. Pengen jalan-jalan. Nah, kan salah satu destinasi wisata yang saya inginin ke banget. Korea Selatan. Ketemu Lee Min Ho. Ternyata luar biasa saya waktu denger Agim talk show sama kedubes Korea Selatan. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil. Kan destinasi halal terbaik di Asia Tenggara yang saya tahu itu di Asia Korea Selatan ya. Gitu. Ya barangkali Allah takdirkan ke sana insyaallah. Walaupun di sana muslimnya masih minoritas ya, tapi mereka udah aware ternyata banyak orang Islam yang pengen ke sana, terus mereka ambil itu kan ibrohnya bagian dari bisnis juga kan. Melihat banyak yang tertarik sama Korea langsung bikin yang halal. Betul banget. Fighter halal tour Korea. Halal tour Korea. Ya sama New Zealand saya kepengen banget. Kenapa? Mau bisnis susu? Ke New Zealand sama, Are memiliki karakter. Dari lu dengar googling dengar ceramah. Saya kan kalau pagi suka dengerin Agim tuh, kajian pagi ya. Rutin kita sekeluarga setel YouTube yuk dengerin live. Nah, itu menarik juga ternyata banyak hal lah pelajaran yang bisa diambil di negara kecil. New Zealand ya, pindah hijrah. Belum kepikiran pindah. Atau nggak bisa bahasanya. Nanti diajak ngomong Arab lagi. Tapi banyak imigran dari daerah negara-negara Arab kok, jadi nggak usah khawatir kayaknya. Ya salah satu di antara destinasi kesana lah di antaranya insyaallah. Mudah-mudahan. Nah mungkin sekarang kita ke pesan-pesan nih, saran tips-tips buat mitra-mitranya Kak Agus yang lagi nonton atau sobat halalpreneur lainnya untuk bisa sukses Kak Agus ini dan istiqomah di jalan HNI. Baik teman-teman, sahabat semua, kalau prinsipnya sebenarnya ada dua ya. Kalau saya, yang pertama, kalau kita mau berhasil di bisnis ini di HNI khususnya atau dimanapun, maka pastikan bisnis yang kita jalanin itu harus berkorelasi dengan yang namanya ibadah dan dakwah. Ya, karena itu yang membuat daya tahan kita, energi kita itu jauh lebih panjang. Tapi kalau hanya berorientasi kepada profit uang, omset, niscaya nggak akan lama usianya, pasti seusia yang dia inginkan aja. Tapi kalau dalam rangka ibadah dan dakwah, insya Allah jangka panjang. Yang kedua, bisnis itu harus memberikan banyak manfaat. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat buat orang lain, dan insya Allah HNI ini luar biasa banyak memberikan manfaat dari sisi kesehatan ya. Luar biasa, saya sendiri merasakan dari awal masuk HNI kan dari sehat, bukan dari bisnis. Yang kedua, dari sisi ekonomi yang luar biasa, karena ide besar HNI adalah hari ini bukan lagi jual herba, jual kopi, tapi pemberdayaan ekonomi. Dan dua hal itu yang harus menjadi visi besar ketika kita memulai bisnis di HNI, dan insya Allah itu akan menjadi nafas maraton kita. Baik, mudah-mudahan menginspirasi sobat halalpreneur semua. Jangan lupa mitra-mitranya Kak Agus diajak subscribe ya, like dan juga komennya. Jangan lupa di-share biar banyak orang yang terinspirasi dari cerita Kak Agus Kurniawan. Terima kasih Kak Agus Kurniawan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh kapan-kapan ya. Boleh banget. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.